telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pemahaman secara logika. Kalau pemahaman secara logika, wallahu alam bisawab, itu masing-masing, ya. Nah, karena kenapa? Karena tadi yang Mikana baca dari Yohanes 12:49 sampai 50, di situ sudah jelas. Nih, saya baca ulangnya. Yohanes 12:49 sampai 50. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, kata Yesua, melainkan dia ini siapa? Dia ini Elohim yang telah mengutus aku. Berarti Elohim mengutus Yesua untuk apa? Nih, melainkan dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku. Berarti Yesua ini diperintahkan oleh Bapa untuk datang ke dunia, menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang Bani Israel. Bani Israel, kalau kamu mau selamat, ikutlah aku, karena akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Elohim tanpa melalui pengajaran-pengajaranku. Karena ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan ajaran dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Ingat Mikana, ya, utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Ya, coba Mikana baca Yohanes 3:16, untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus menjadikan Yesua ini sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Silakan. Yohanes 3:16, silakan. Oke ya, nggak apa-apa saudaraku ya, kalau masih belum paham. si Loading ini menggunakan diksi logila. Karena apa? Itu kan menurut dia. Yang logila itu adalah apabila meyakini Tuhannya itu nggak bisa mengutus dirinya sendiri karena dia tidak maha kuasa. Makanya saya tanya dulu sama Loading, batu bisa mengutus dirinya sendiri nggak? Jawab dulu. Tidak bisa. Nah, Tuhanmu bisa mengutus dirinya sendiri nggak? Tidak bisa. Lalu apa Apakah sama bedanya Tuhan Tuhanmu dengan batu? dengan batu? Tidak sama. Tidak sama. Tidak sama. Karena kenapa tidak sama? Karena batu adalah makhluk, Tuhan bukan makhluk. Ya, silakan lanjut dulu. Ya itu dia kan. Ya, Batu lanjut. nggak bisa mengutus dirinya sendiri, ya kan? Tuhannya juga, Tuhannya Selodi nggak bisa mengutus dirinya sendiri. Makanya apa bedanya Tuhanmu sama batu, Bang? Kalau Tuhan saya, Bisa jadi bahan. ya saya 63:19, dia bukan duta, bukan utusan. Karena apa? Bapak Yahweh berfirman, Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Ini saya baca dulu saudara-saudaraku ya. Tapi suara saya terdengar jelas ya teman-teman ya. Oh, jelas. Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan. Dan tidak ada ilah asing di antaramu, dan kamulah saksi-saksiku, firman Yahweh, dan akulah Elohim. Makanya kami sangat percaya Tuhan kami Yahweh itu bisa mengutus dirinya sendiri ketika dia berfirman, aku menyatakan, menyelamatkan, dan memberitakan. Nah, ketika memberitakan itu, Yahweh memberitakan, di situ ada kata mengutus. Sebab apa? Ketika dia datang ke dunia, tentu saja surga tidak kosong. Nah, Tetapi Yahweh itu maha hadir ketika dia ada di dunia dalam rupa seperti kita manusia di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan, karena dia adalah Yahweh yang Echad, yaitu ulang-ulang nama tempat. Jadi nggak apa-apa kalau memang Tuhan Yesus HaMashiach berfirman seperti itu, karena kami paham apa yang difirmankan Tuhan Yesus HaMashiach. Nah, kita percaya Tuhan Yesus HaMashiach itu sebagai apa? Semuanya. Karena apa? Ini sangat krusial. Yohanes 8 ayat 24. Kita percaya kepada Yesus itu sebagai apa? Semuanya, saudaraku. Dan ini juga yang paling krusial, yaitu Yohanes 8 ayat 24 ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesua adalah Dia siapa? Jawabannya di ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Jadi, kalau aku tidak percaya bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa,
Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab yang bisa menyelesaikan segala dosa-dosa umat manusia hanyalah Sang Pencipta, nggak bisa diwakilkan kepada siapapun. Makanya sangat krusial ajaran ini. Konsekuensinya berat. Kalau kita tidak percaya Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang Echad, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab hanya Yahweh lah yang berkuasa menghapus dosa umat manusia agar bisa hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus HaMashiach berfirman di Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Siapa sang pemberi hidup kekal kalau bukan sang pencipta? Dialah Yeshua HaMashiach. Makanya Yudas 1 ayat 4, Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri. 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yeshua HaMashiach adalah Yahweh, Elohim dan Bapa. Wow, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, aku makin cinta kepadamu. Sudah? Ajar Bang. Nah, silakan di mute dulu Mikana ya. Ini masih gigi 1 dulu ya. Jangan, soalnya semalam itu gigi ampel langsung di kick itu. Kita pelan-pelan. Minum. Ya, nah inilah. Ini entah bukan tidak jujur ya, atau takut mau diberitakan, atau memang sengaja disembunyikan. Ketika kamu membaca tadi, akulah dia, seakan-akan kamu pengen merujuk bahwa akulah dia, yaitu Yeshua itu adalah Elohim itu sendiri. Lupakah kamu di nomor 16? Baca nomor 16. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidaklah seorang diri, kata Yeshua nih, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Utusan lagi. Pindah ke yang lain. Orang yang berakal pasti berpikir, utusan bukanlah pengutus dan pengutus bukanlah utusan. Logis. Mikana tadi mengatakan begini, Loading, Tuhanmu bisa mengutus dirinya sendiri atau tidak? Tidak bisa. Batu bisa mengutus dirinya sendiri atau tidak? Tidak bisa. Berarti sama tidak Tuhanmu dengan batu? Kalau menurut Al-Quran tidak sama, karena batu adalah makhluk, sementara Allah bukanlah makhluk. Karena kenapa? Di dalam Asy-Syura ayat 11 dikatakan, dalam Asy-Syura ayat 11, Allah tidak serupa dengan makhluk, jadi tidak sama. Nah, kalau berbicara masalah batu, sengaja saya tidak mau apa sih, tapi cuma karena Mikana sudah korek ke situ, ya saya mau tanya simpel sama Mikana dulu, jujur saja, jujur, kita butuh jujur ya. Dia adalah batu, dia ini siapa Mikana? Dia siapa? Ayo Mikana. Tapi sebelum ke situ dulu kamu bilang, dia ini siapa? Saya tanya dia ini siapa? Jangan batu jadi makhluk. Ya, dia ini Batu siapa? itu bukan makhluk. Batu itu benda mati. Masa terus dia Oke, baik. makhluk? Iya, saya tanya dia ini, iya, dia ini siapa dulu? Tuh. Oh, berarti batu itu benda mati. Ya iyalah. Terus dia itu Oke, siapa? baik, batu benda mati. Dia ini siapa? Nah, Dia itu Yeshua HaMashiach. Berarti Yeshua benda mati karena Yeshua adalah batu. ayo. Berarti Yeshua benda mati. Pantas mati. Sabar. Iya, sabar. Nanti kamu jelaskan. Saya tidak akan framing kok. Saya cuma ikut cara kamu bagaimana menghadapi saya. Maka saya mau coba kasih naik sedikit bagaimana ketika saya mengkanter itu bahasa kamu. Oke. Nah, sekarang begini. Mikana, di dunia ini cuma ada dua, ada pencipta dan ada ciptaan. Pencipta tidaklah menjadi ciptaan, dan ciptaan tidak mungkin menjadi pencipta. Ya, itu pemahaman akal waras. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda berbicara agama, harus berbicara berlandaskan kitab suci. Entah Anda sembunyi atau tidak. Di sini sudah jelas mengatakan ada dua nih. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri, melainkan aku dan Bapa yang mengutus aku. Berarti sudah jelas dalil-dalil lain mendukung. Di dalam Yohanes 14:1 di situ dikatakan begini Mikana, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepada Yeshua. Ada dua yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Elohim sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya di Yohanes 11